Inni nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa inna fiha ibratan wa la taqulu ma yuskhitur rabb. Rawahul Hakim. Disyariatkan untuk berziarah kubur dengan tujuan untuk mengambil pelajaran dan mengingatkan akhirat. Namun di sana tidak boleh mengucapkan perkataan yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, seperti berdoa kepada orang yang dikubur, istighatsah atau mohon pertolongan dalam keadaan sempit kepada penghuni kubur dan bukan kepada Allah, memuji-muji penghuni kubur dan menetapkannya dengan surga atau memastikannya dengan surga atau yang semacamnya. Semisal perkataan orang-orang syahid si fulan, syahid fulan. Ini semua termasuk bentuk pujian yang terlarang. Oleh karena inilah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala membuat bab dalam kitab sahihnya, bab tidak boleh dikatakan si fulan syahid. Seperti laki-laki, wanita juga disukai untuk melaksanakan ziarah kubur dengan syarat menjauhi ikhtilat atau bercampur baur dengan laki-laki yang bukan mahramnya, menjauhi meratap, menjauhi tabarruj atau menampakkan perhiasan dan auratnya, dan kemungkaran-kemungkaran nyata lainnya yang banyak memenuhi kuburan-kuburan dewasa ini. Tetapi wanita tidak boleh memperbanyak ziarah kubur dan bolak-balik ke kuburan, karena hal itu akan membawa mereka kepada penyelisihan syariat sebagaimana yang telah disebutkan. Diperbolehkan ziarah kubur untuk orang yang mati tidak di atas agama Islam untuk pelajaran dan mengambil nasihat saja. Maksud ziarah kubur ada dua. Pertama, ziarah mengambil manfaat dengan mengingat kematian dan orang-orang yang telah mati, dan bahwa tempat kembali mereka mungkin ke surga atau ke neraka. Dan ini semua umum untuk seluruh manusia. Yang kedua, memberikan manfaat kepada mayat dan berbuat baik kepadanya, yaitu dengan mengucapkan salam kepada mayat serta mendoakannya. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin, wa inna insya'allahu bikumul lahikun. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Diperbolehkan mengangkat kedua tangan di dalam doa untuk mayat ketika ziarah kubur. Akan tetapi tidak boleh menghadap kubur. Namun harus menghadap kiblat tatkala berdoa. Dia tidak boleh berjalan dengan kedua sandalnya di antara kubur kaum muslimin. Akan tetapi hendaklah dia melepaskan kedua sandal tersebut. Jika seseorang menziarahi kubur orang kafir, maka dia tidak boleh mengucapkan salam kepada penghuni kubur tersebut dan tidak mendoakan kebaikan kepadanya, akan tetapi memberitakan dengan neraka. Tidak disyariatkan meletakkan tanaman mewangian atau bunga di atas kubur, karena hal itu bukan perbuatan orang salaf, yaitu orang-orang dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in radhiyallahu anhum ajma'in. Seandainya hal tersebut baik, niscaya mereka telah mendahului kita dalam melakukannya. Kaum muslimin, inilah salah satu kesalahan terbesar yang berkaitan dengan kubur, yaitu meninggikan, mengagungkan, atau bahkan sebagian di antara mereka ada yang berdoa kepada kubur. Inilah yang harus dijauhi oleh setiap kaum muslimin dan muslimat, karena ini bisa merusak tauhidnya.
Ada beberapa hal yang diharamkan di kuburan. Yang pertama, menyembelih binatang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La 'aqra fil Islam," rawahu Abu Dawud. Yang kedua, diharamkan untuk mengecat kubur dengan kapur atau yang semacamnya. Yang ketiga, diharamkan untuk duduk di atas kubur. Yang keempat, membangun di atas kubur. Yang kelima, meninggikan kubur lebih dari 1 jengkal dengan tanah dari luar. Yang keenam, menulisi kubur. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayujassasal qabru wa ayyuq'ad alaih wa ayyubna alaih aw yuzadu alaih aw yuktab alaih, rawahu Abu Dawud. Adapun menulisi kubur dengan tujuan untuk mengenali kubur, maka sebagian ulama membolehkan. Akan tetapi, jika mengenali kubur tanpa harus menuliskan nama penghuni kubur bisa dilakukan, maka itu lebih utama untuk dilakukan. Yang ketujuh, salat di dekat kubur walaupun tidak menghadapnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusallu ilal kubur," rawahu Muslim. "Al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarah wal hammam," rawahu Abu Dawud. Adapun bagi kaum muslimin yang belum mensalatkan jenazah dan ia hendak mensalatkannya padahal jenazah sudah dikubur, maka ia boleh mensalatkannya di kuburan. Tata caranya adalah sama dengan salat jenazah seperti biasa. Dan dia berada di sebelah bagian kepala kuburan apabila mayat tersebut adalah laki-laki, dan dia berada di tengah kuburan apabila mayat itu adalah seorang wanita. Yang kedelapan, membangun masjid di atas kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Rawahul Bukhari wa Muslim. 9. Menjadikan kuburan sebagai aid atau tempat berkumpul yang didatangi pada waktu-waktu tertentu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tattakhidhu qabri 'aidan." Rawahu Abu Dawud. Ke-10, bersafar atau pergi keluar kota menuju kubur. Perhatian, apabila seseorang berangkat haji dan selainnya, dan dia mengunjungi Masjid Nabawi yang mulia, yang di dalamnya terdapat kuburan Nabi SAW dan 2 orang sahabatnya, yaitu Abu Bakar dan Umar, maka hendaknya yang menjadi tujuan utama adalah mengunjungi Masjid Nabawi, bukan untuk berziarah ke makam Rasulullah SAW, karena tidak boleh bersusah payah menempuh perjalanan dalam rangka ibadah kecuali ketika masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tushaddu rihalu illa ila 3 masajid, al-Masjidil Haram, wa Masjidir Rasul, wa Masjidil Aqsa." Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, hanya boleh bepergian dalam rangka ibadah ke 3 masjid tersebut, ke Masjidil Haram, kemudian ke Masjid Nabawi yang mulia, dan ke Masjidil Aqsa. Adapun ke tempat yang lainnya, maka tidak diperbolehkan, semisal kuburan-kuburan wali atau orang-orang yang dianggap wali. Wallahu a'lam. Ke-11, menyalakan lampu di dekat kubur atau menerangi kubur, karena hal ini tidak pernah dilakukan atau dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Maka ini adalah bid'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar."
Ke-12, memecahkan tulang seorang muslim. Oleh karena itu, dilarang untuk menggali pekuburan orang Islam, kecuali karena sebab yang dibenarkan agama.